Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metik daun salam di kota Mekah. Yang mau jawab salam semoga Allah kasih berkah. Amin. Berkah itu apa, Bu? Hah? Kata ulama az-ziyadah wan numu, bertambah dan berkembang, itu namanya berkah. Jadi ibu jangan suka ngomong sama suami yang masih punya suami, hidup saya kayaknya kurang berkah banget bang. Takut dibalikin sama suami kita. Kata suami kita, lah mama kan dulu waktu sebelum nikah sama papa berat berapa? Sekarang berapa? Lah berarti bertambah nggak tuh? Lah bagaimana nggak berkah? Berat sekarang mah udah 100 di bawah 200 kan? Terus juga kata suami, itu ukuran pinggang berapa dulu sebelum nikah? Hah? Sekarang berapa? Nah berarti berkembang gak tuh? Jadi hidup ibu dengan suami sebab sudah bertambah dan berkembang. Insya Allah kita dawamkan salam, hidup kita akan tambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina yajtanibuna syubuhat wal muharramat, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun ay la yastawiyani. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar rumahnya masing-masing kemudian menuju majelis ilmu, maka dicatat oleh Allah ia berada di jalan Allah. Malaikat mengkerumuninya. Bu, ibu berkumpul di tempat yang mulia ini sedang dikerumuni oleh malaikat-malaikatnya Allah. Kalau sudah dikerumuni oleh malaikat-malaikatnya Allah, dua hal yang ibu dapatkan. Pertama, segala doa-doa terbaik ibu yang dibawa dari rumah sampai di sini diaminkan oleh malaikat-malaikatnya Allah. Saya kira ibu punya doa yang terbaik ya Bu. Bu, punya doa yang terbaik? Apa? Rahasia ibu dengan Allah ya Bu ya. Yang jelas pasti kita punya doa-doa terbaik. Ya Bu. Pasti kita punya doa-doa yang Allah mengijabah doa kita, baik yang dibawa dari rumah maupun yang kita baca di sini, yang kita munajatkan di sini, dengan sababiah diaminkan oleh malaikat-malaikatnya Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ibu, kalau malaikat menemani kita, ia senantiasa memohonkan ampun atas dosa-dosa kita yang selama ini kita lakukan.
Saya kira semua manusia sebagaimana Nabi sabdakan, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti punya kesalahan, punya dosa. Bu, ngerasa punya dosa? Lo banyak. Pede amat sama dosa bilangnya banyak. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah orang yang bertobat. Apa itu tobat? Taba yatubu taubatan, kembali dari sekian lama menjauhi Allah dengan perbuatan-perbuatan maksiat, lalu mendekati Allah dengan amalan-amalan saleh. Makanya Allah memberikan kesempatan kepada iblis untuk menggoda kita sebagai cucu-cucunya Adam. Lalu apa kebaikan Allah untuk kita sebagai cucu-cucunya Adam? Kebaikan Allah untuk kita dibuat tempat ataupun pintu selebar-lebarnya untuk bertaubat kepada Allah. Jadi ibu sebagai kerahman rahiman Allah, walaupun iblis diberikan kesempatan seluas-luasnya dalam Al-Quran, la ughwiyannahum ajma'in, kata iblis, aku akan sesatkan seluruh cucu-cucunya Adam. Jadi iblis sudah bersumpah ibu. Ini di hadapan Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang ikhlas kepada Allah. Jadi Allah ngimbangin kesempatan yang seluas-luas yang diberikan kepada iblis yang sudah putus asa. Karena iblis itu bu, ambil katanya dari ablasa yublisu iblisan. Apa ablasa yublisu iblisan? Yang putus asa dari rahmat Allah. Makanya kita sebagai hamba Allah, umat Rasul, enggak boleh putus asa dari rahmat Allah ibu. Seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, sejatinya itu tidak menghantarkan kita menjadi hamba yang putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena putus asa itu karakteristik iblis laknatullah alaih. Dibuka oleh Allah pintu tobat selebar-lebarnya. Makanya dalam satu kitab ada malaikat pencatat amal kebaikan di kanan, siapa namanya bu? Rokib. Ada suami yang namanya Pak Rokib. Pencatat amal keburukan Atid. Kata malaikat Rokib sama malaikat Atid, Tid, itu si fulan tadi berbuat dosa sama Allah. Jangan dicatat dulu sebelum 7 jam berlalu. Tunggu dia tobat kepada Allah. Kalau dia pas sebelum 7 jam sudah tobat kepada Allah, itu bagian gua, kata Rokib. Nah kalau udah 7 jam kagak tobat, itu bagian lu, dah silahkan catat amal keburukan. Saking Allah cintanya kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya tadi baca Nabi Muhammad. Nah, abong kagak baca sholawat sama Nabi. Kita termasuk orang yang paling pelit. Kata Nabi, ketika disebut namaku tidak bersolawat kepadaku. Ayo kita semangat baca sholawat. Sholawatnya yang semangat. Salatullah, salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin, salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah
ala yasin habibillah. Ibu-ibu sekalian, siang ini pengajian, janganlah engkau lupakan agar hidup tambah berkah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah. Ibu-ibu sekalian yang bajunya keriditan, segera engkau lunaskan, jangan tunggu tahun depan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ibu-ibu sekalian yang suka ngesen ke kanan tapi beloknya ke kiri, hati-hati tabrak belakang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Ibu-ibu sekalian yang bibir merah mereka, ibu-ibu sekalian yang bibir merah mereka, tapi sayang sungguh sayang, tapi sayang sungguh sayang, bangun duduk pantat duluan. Salamullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin, ala yasin. Mohon maaf ya Bu ya kalau kurang nyambung. Iya, bibirnya merah pas bangun pantat duluan, udah kegede ya. Udah lemes ya Bu ya. Udah lemes, sudah encok, udah renteng tuh urat ya Bu ya. Iya, tapi alhamdulillah masih bisa masih bisa bangun. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita berada pada cuaca yang insya Allah begitu adem ya Bu. Berbeda dengan beberapa waktu yang lalu. Ini patut kita syukuri ya Bu. Oleh karena itu, kalau bahasa saya, kita hidup di dunia ini jangan mikirin diri sendiri. Kenapa? Karena kemarin hampir berapa bulan kita dikasih panas sama Allah? Berapa Bu? 4 bulan. Emang kalau susah mah keinget ya Bu. Kalau lagi susah mah dihitung sampai 4 bulan tahu. Ya Bu. Padahal itu Allah lagi ngasih apa? Bukan ngasih kesempatan sama orang-orang yang punya pohon duren sama pohon rambutan. Sebab kalau pohon duren, pohon rambutan, kalau nggak panas selama 3 bulan 4 bulan nggak berbuah Ibu. Nggak berbuah. Nah, turunnya juga sedikit-sedikit berangsur. Pertama gerimis doang ya Bu. Kenapa? Itu untuk menyiram bunganya. Nah, besok lagi beberapa hari turun lagi banyakan. Akhirnya tuh pentilnya sudah kelihatan tuh Bu. Dulu kan di sini banyak pohon rambutan Bu. Pokoknya yang namanya tanah itu tanah merah, itu mesti jadi rambutan sama
duren. Jadi makanya ibu jangan suka mikirin diri sendiri, itu maksudnya begitu. Ada orang-orang yang punya pohon duren, pohon rambutan, kepengen biar dia berbuah. Nggak bisa musim hujan terus dia bisa berbuah, nggak bisa. Ya Bu, itulah manfaat hujan. Dipaksain nih lagi panas, ibu siram dari air mana? Air sumur. Kebakar ibu, mati, kering dia bunganya. Tapi kalau kesiram air hujan walaupun sedikit gerimis, subhanallah langsung mekar ibu. Itulah manfaat air hujan. Alhamdulillah kita saat ini sudah mulai tuh hujan mulai turun lagi. Yang penting jangan ngedumel lagi. Gua mau kondangan, hujan lagi, udah gitu listrik apa lagi? Mati. Tetangga goek-goek mulu manggil, cepetan ngapa po? Keburu isya. Keburu isya. Pas lagi dandan pasang alis satu, lampunya apa? Mati. Lah itu tetangga emang tahu sendiri kalau kondangan nggak bisa apa? Nggak bisa pelan-pelan, pengennya cepetan, takut kehabisan Bu. Akhirnya tuh alis dipasang. Nah, belum kelihatan pas di tempat kondangan tuh listrik kan apa? Terang banget. Kelihatan dia baru tahu alisnya yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Masya Allah. Tuh Bu, gara-gara apa tuh? Ini judulnya ngaji, ini judulnya alis Bu. Jadi itu Bu ya. Ya kita kalau ngaji pada saat ngantuk Bu, ya Allah kalau kita serius ngaji kayaknya paling ngiler. Emang Bu, alhamdulillah kita dari rumah udah dicatat oleh Allah, oleh malaikat bahwa kita sudah dapat pahala, tapi belum tentu ilmu mah dapat. Saya ulang Bu, ibu dari rumah ikhlas karena Allah, ngelangkahi kaki, bismillah tawakaltu Allah, mau ngaji di Al-Barkah Bu. Ikhlas karena Allah, ibu pasti dapat pahala. Cuman ilmu mah belum tentu dapat. Orang pas nyampe cari tiang, nyender, ngiler dari awal sampai bagaimana dapat ilmu. Ya, pahala mah udah pasti dapat ibu. Yang penting makanya kalau lagi ngaji model siang begini ya kita sambil apa? Ya sambil tersenyum ya Bu. As-shadaqah, apa namanya, tabassumuka bi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu sedekah ibu. Senyum itu berat apa ringan ibu? Hebat, ringan. Kata sebelah sini Bu, senyum itu ringan. Kata yang tengah Bu, senyum ringan apa berat? Alhamdulillah. Yang paling ujung Bu, ringan juga. Kalau kata saya mah berat Bu. Kenapa? Karena senyum itu harus bareng sama hati. Ibu lagi pagi-pagi, ya kan? Nah tetangga sebelah sono, ya kan? Nggak terlalu jauh, lagi pas persis ngeliatin ibu, ya Bu. Ibu nengok dia ngeludah. Ibu nengok dia, kata ibu apa? Wah dia benci sama gua itu. Pantas kemarin gua denger dia ngomongin gua, ya Bu. Iya, pas gua nengok dia apa? Ngeludah, padahal memang kebetulan ibu. Coba, akhirnya ibu sampai berjanji, pokoknya gua mah nggak mungkin ketemu, pengen kagak mau ketemu, jangankan sama orangnya, sama bayangannya pun gua mah nggak mungkin ketemu. Saking bencinya. Pas satu ketika bertemu dalam satu gang. Dia doang papasan, dia baru mau masuk 2 langkah, dia juga baru masuk 2 langkah, mau mundur apa? Kagok, gengsi, gua takut dibilang apa. Akhirnya yang ono jalan, yang ini juga ibu jalan. Pas di tengah, ibu paksain senyum. Paksain, kira-kira manis apa asem tuh kedengar kelihatan? Asem. Kenapa? Hatinya enggak
Enggak ikut. Ikhlas. Enggak ikut Ibu. Berarti senyum itu berat apa ringan? Berat, karena harus satu hati dengan kata. Dengan apa? Satu kata dengan hati Ibu. Makanya kata Nabi, senyummu kepada saudaramu sedekah. Kenapa? Berat Ibu. Coba Ibu, jalan senyum terus, orang hatinya lagi senang. Kalau lagi kesel mah boro-boro senyum, buat cembut tut aja. Ibu ya. Makanya ayo Ibu, kita buat hati kita selalu senang. Di taklim kita senang, ya Bu, di mana tempat pun kita senang. Jamaah sekalian rahimakumullah, sore hari ini alhamdulillah saya diamanahkan untuk mengisi taklim. Tentunya sebuah kebahagiaan bagi saya. Saya ingin menyapa, menghormat Ketua DKM Masjid Agung Al-Barkah, guru kita Ustadz Ismail Hashim, juga Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Ummahat Masjid Agung Al-Barkah beserta jajaran, juga Ketua Panitia yang saat ini menjadi yang bertugas sebagai penyelenggara Majelis Taklim apa nih Bu? At-Taufik, ya, pimpinannya dan juga jajarannya. Juga tidak lupa ibu-ibu tim Qosidah yang alhamdulillah bajunya seragam. Mudah-mudahan udah lunas ya, nggak kena sholawat saya tadi. Ibu alhamdulillah. Juga senior saya, mana Ibu Ustazah Haja Azizah? Oh iya, beliau yang senantiasa semangat, ya kan, semangat untuk bersama dengan kita. Baik ibu-ibu rahimakumullah, mungkin sedikit yang akan saya sampaikan terkait bukti bakti kita kepada kedua orang tua walaupun orang tua sudah tiada. Saya kira tidak ada seorang pun yang keluar dari batu ya Bu. Tidak ada satupun seorang pun yang keluar dari pohon. Kita pasti saat ini walaupun jadi nenek, kita adalah sebagai anak dari orang tua kita. Walaupun saat ini ibu, sebagai suami, sebagai istri, ibu dipastikan punya ibu, punya bapak. Artinya harus ada bukti bakti kita yang kita persembahkan kepada kedua orang tua kita. Persoalannya orang tua kita masih ada apa sudah nggak ada. Ya kalau usia udah asar semua mah, ini asar udah maghrib nih Bu. Hah? Udah mau maghrib ya Bu ya. Masya Allah, kita udah lama ya Bu hidup di dunia. Lama apa bentar nih? Karena kata Nabi, a'maru ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku kisaran antara 60 dan 70 Ibu. Itu Nabi yang bilang. Dan umur Nabi tidak akan beda jauh dengan umur umatnya. Nabi berapa Allah kasih amanah umur Ibu? Hah? Berapa Bu? 63. Nabi ketika wafat Khadijah usia berapa Nabi? Khadijah wafat, Nabi waktu itu usia berapa? Dalam sejarah 3 tahun sebelum Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, Khadijah wafat. Khadijah itu istri tercinta baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hartanya yang tadinya saudagar kaya, saudagar banyak hartanya. Kalau kata orang Sunda, bruk di juru bro, dipantau ngalayah di tengah imah, rewei bewengen reai capeken. Saking kayanya Ibu itu Khadijah. Tapi pas berumah tangga dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat, beliau pakai kain kafan pun itu yang sobek-sobek, yang bolong-bolong, Masya Allah.
minta sama Fatimah untuk meminta sorban Rasulullah jadi apanya? Kain kafannya. Kata Fatimah, bukan engkau sendiri ibunda yang meminta kepada Rasulullah. Aku malu. Kata siapa? Kata Khadijatul Kubra. Usia berapa Khadijah wafat? Di usia 65 tahun. Rasulullah waktu Khadijah wafat usia 50 tahun. 3 tahun sebelum Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Karena beda selisih umur Nabi dengan Khadijah 15. Itu namanya apa? Namanya merupakan sunnah Rasul kalau bagi bapak-bapak yang pengen ikut. Tapi kadang-kadang kan suami kita suka bilang gini ya Bu, mah izinin papa dong nikah lagi biar ikut sunnah sunnah Rasul mah bapak umur 25, mamah umur 40 tuh, itu baru sunnah Rasul. Terus lagi Khadijah wafat di usia 65 tahun, Nabi umur 5 tahun, baru setelah itu Nabi nikah dengan yang lain. Berarti Nabi itu adalah laki-laki setia Bu, yang gak pernah punya istri lain sebelum Khadijah wafat. Makanya ntar bilang sama suami, palalu bejat sunnah Rasul. Enak aja sunnah Rasul. Nah, carinya yang muda ya Bu ya. Kesian yang perjaka nggak kebagian. Mentang-mentang punya duit. Jadi sunnah Rasul Bu. Nah, Khadijatul Kubra itu Ibu, itu beliau sosok wanita salehah yang menjadi teman di saat Rasulullah dalam kondisi sedih, senang dan sebagainya. Jadi insya Allah ibu adalah sebagai Khadijah yang tentunya zaman sekarang ya Bu. Insya Allah yang nanti ibu meninggal pun kain kapannya harus bolong juga. Iya, karena harta ibu habis buat perjuangan Islam suaminya. Ibu, jadi bukti bakti seorang anak kepada orang tuanya ibu itu bisa dilakukan walaupun orang tua sudah tiada. Kan begini kadang-kadang ya Bu, dulu waktu orang tua sakit pengen diantar ke rumah sakit ya Bu, sampai dia berkali-kali datang ke rumah ibu pengen dianterin ke rumah sakit. Ibunya dalam kondisi nggak punya duit, suami nggak punya duit, ibu cuman ngelengis di hati, sedih pengen bawa ibu atau bapak kandung ke rumah sakit, nggak punya duit karena dulu makan belum ada BPJS ya Bu. Ya, sekarang pas ibu sudah kaya, sudah ada hartanya, orang tua sudah tidak ada. Ibu sedih, ibu menangis, menyesal belum bisa berbakti kepada kedua orang tua. Sebab apa ibu? Kata Nabi, birru aba'akum tabirrokum abna'akum. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, maka dipastikan anak-anak kalian pun akan berbuat baik kepada kita di saat kita sudah tidak berdaya ibu. Di saat kita sudah tidak. Kalau sekarang mah ibu masih bisa ke kamar mandi sendiri, masih bisa makan nyuap sendiri ya Bu. Nggak ada makanan ibu bisa cari warteg, cari nasi padang. Satu kesempatan ibu tidak berdaya, di atas kasur, di atas dipan, butuh kasih sayang perhatian kedua anak-anak kita. Kalau kita waktu hidup tidak pernah mau berbakti kepada kedua orang tua, dipastikan anak-anak kita pun akan bersikap kepada kita seperti demikian. Naudzubillahi min. Nah, tapi orang tua sekarang sudah tidak ada ibu. Dia sudah meninggalkan kita bahkan cukup lama. Kita termasuk merasa menjadi anak yang mungkin bisa dikatakan durhaka. Apalagi
dipengaruhi oleh suami yang tidak terlalu perhatian kepada orang tua kita. Ibu mau sayang sama orang tua, suami nggak ngebolehin. Ada suami yang begitu, Bu? Jawab ada katanya. Berarti, tapi bukan suami ibu ya, Bu. Ibu mau berbuat bakti kepada kedua orang tua, dia banyak apa? Banyak melarang, banyak nggak bolehnya. Ya, Bu. Ini adalah realitas kehidupan. Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika orang tua sudah tiada, sudah lebih dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ada jalan keluar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita. Dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Dalam hadis ini dikatakan, ketika kami sedang duduk-duduk ria bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata seorang laki-laki, kata Imam Usaid tadi, bahwa idja'a rajulun min Bani Salamah, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari kelompok Abi Salamah. Apa yang dikatakan oleh seorang laki-laki tadi yang tiba-tiba datang dari Bani Salamah? Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Jadi memang, Bu, yang bagusnya tata krama kita kepada orang yang memang punya jabatan, kita sebut jabatannya. Ya, Bu, kita sebut jabatannya. Itu tidak perlu ibu beli, Ibu. Suami ibu RT, panggilnya jangan papa, bagusnya mah Pak RT. Itu bagusnya, menghargai jabatannya. Pak RW, panggilnya begitu. Ibu juga sama tetangga yang istrinya RW, bilangnya apa? Bu RW mau kemana? Kalau ibu nggak bilang Bu RW, dia di hatinya geremet. Belum tahu apa gua kan suami gua RW, masih dibilang empok baik. Pok mau kemana? Bilang apa? Pok RW, kayak tambahin RW-nya. Itu tata krama kita yang diajari oleh Nabi, oleh para sahabat. Ya Rasulullah, tujuannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga Allah mengajarkan kepada kita, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada ila akhiril ayah. Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Jadi Allah aja bilangnya Rasulullah. Nah, sahabat tadi yang tiba-tiba datang muncul bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma ba'da mautihima. Kata sahabat tadi yang datang tiba-tiba bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata laki-laki itu, apakah masih ada kesempatan aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku setelah orang tuaku sudah tidak ada? Bu, itu sahabat nanya sama Rasulullah. Makanya Rasulullah itu, Bu, salah seorang yang menjadi tempat curhat sahabat. Rasulullah salah seorang tempat bertanya para sahabat. Nah, lalu kemudian pewaris para rasul siapa, Bu? Pewaris Nabi siapa? Ulam. Jadi ibu nggak disalahkan kalau ibu curhat sama ulama. Jangan curhat sama tetangga. Kacau, Ibu. Kata ibu, mohon maaf ya, saya ngomong sama ibu doang. Ngomong sama ibu, jangan ngomong sama siapa ya, Bu ya. Ini rahasia saya. Emang laki saya geblek, begitu lagunya. Bu, pas gitu teman ibu yang tadi dibilangin begitu ngomong lagi sama tetangga yang kedua.
ono begini, tapi mohon maaf gue ngomong sama ibu doang, jangan bilang sama siapa ya bu, itu rahasia teman kita. Iya gue nggak ngomong siapa-siapa. Emang siapa sih gue? Emang mulut gue ember apa? Ya bu. Akhirnya yang kedua ngomong lagi sama ibu yang bu, terus terang ibu jangan ngomong sama siapa, saya ngomong sama ibu doang. Akhirnya sekampung 200 tahu semua. Tuh bu, salah curhat. Makanya yang curhat yang bener mah sama ulama, sama Allah ibu. Ibu mencucurkan air mata, wa rajulun dzakarallaha ta'ala khalian fafadat ainahu. Ada seorang manusia yang mengingat Allah dalam keadaan sepi, sendiri, sunyi, lalu kemudian fafadat ainahu, ia cucurkan air mata. Ibu berdoa, bermunajat. Apa itu munajat? Menceritakan berbagai macam problematika kehidupan ibu hanya kepada Allah. Ibu bangun malam, ibu bilang sama Allah, ya Allah, suami saya kok begini terus, udah saya kasih begini masih begitu. Jangan ke tetangga, curhatnya sama Allah. Allah akan senantiasa mendengar apa yang menjadi persoalan ibu. Hanya persoalannya jangan pengen langsung cesbleng dijawab sama Allah. Minimal Allah menangguhkan dulu, nggak langsung, tapi ajilan wa ajilan, cepat atau lambat pasti dikabul oleh Allah. Begitu ibu. Makanya kata Nabi, tanda orang yang tergesa-gesa dalam doa adalah orang yang sudah mengatakan doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. Itu orang yang tergesa-gesa dalam doa. Yang benar ngomongnya gimana bu? Biar nggak termasuk orang yang tergesa-gesa dalam doa. Bilangnya doa saya belum dikabul sama Allah. Gitu bu. Jadi Allah dalam merespon doa ibu minimal ada 2 ada 3. Pertama, ditangguhkan dulu, nanti tetap diijabah. Apalagi kita percaya nanti ada yaumul ba'as, hari dibangkitkan. Ada yaumul hisab, hari dihitung. Ada nanti di hari di surga. Semua yang ibu minta di dunia belum dikabul sama Allah di surga. Begitu ibu. Bu, suami ibu itu termasuk yang tipe ibu apa bukan? Saya tanya. Ingat dulu waktu masih muda. Termasuk tipe ibu bukan? Bukan katanya Pak Ustadz. Tipe saya mah dulu anaknya Pak Lurah. Tapi ibu terima, ketemu nanti di mana? Di surga, nggak usah geremet terus. Ya bu. Jadi itu. Jadi kata Nabi, kita lanjut bahwa ketika kita hidup setelah orang tua sudah tiada, lalu kata Nabi masih ada, naam, masih ada kesempatan aku untuk kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Mana yang pertama kata Nabi apa? Doakan as-salat alaihima. Kata Nabi, yang ibu bisa lakukan sebagai anak untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua di saat orang tua sudah tiada, yang pertama adalah kata Nabi as-salat alaihima. Apa itu as-salat alaihima? Salat bermakna doa, mendoakan kepada keduanya. Tuh bu, itu masih tetap ibu bakti. Walaupun dulu waktu masih hidup ibu belum bisa berbakti, sekarang orang tua sudah tidak ada, ibu bisa berbakti pertama dengan as-salat alaihima, mendoakan kepada keduanya. Ibu suka doain orang tua? Ya Allah, ampuni segala dosanya. Ya Allah, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, tutup segala aib-aibnya ya Allah. Itu doa kita sama orang tua yang sudah tidak. Nah, itu pertama. Ibu tetap termasuk anak yang berbakti kepada orang tua. Gak usah nangis sampai mencucurkan air mata darah. Dulu belum bisa berbakti di saat orang tua masih ada. Sekarang sudah tidak ada, ibu baru kepengen
bakti, masih ada ibu doain keduanya. Lalu yang kedua, ibu wal istighfar lahuma, memohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni keduanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa yang selalu ibu baca. Yang ketiga adalah wasilaturrahim, menyambung tali persaudaraan yang dulu tidak pernah tersambung oleh kedua orang tua kita. Mungkin orang tua kita punya saudara, akibat persoalan dunia akhirnya dia jauh. Ibu sebagai anak bisa menyambungkan tali silaturahim yang pernah terputus oleh orang tua kita. Bu, itu masih bukti bakti kita kepada kedua orang tua. Orang tua kita, ibu tahu hobinya adalah gabus pucung. Gabus pucung sayur ya bu. Ibu apa? Pas acara haulnya ibu ingat, ibu buatin tuh, kalau ibu bisa buat sayur pucung, gabus pucung, atau ibu beli. Nah, setelah itu ibu bawa kemana? Ke kuburan. Salah. Jangan ke kuburan orang tua kita. Abah, emak, tolong cicipin ini ke hobi bapak ibu. Ya nggak boleh, itu musyrik namanya. Bawa ke Pak Ustadz. Saya sama Pak Ustadz, orang tua saya hobinya pedak lah, pedak mulu dibawain ke Pak Ustadz, kesian amat. Ya bu, begitu yang benar, bawa ke orang yang pernah dulu dia merupakan saudara atau apa yang pernah terputus ibu. Bawa tuh, Pak mohon maaf ya, ini ada saya ingat kehobian orang tua almarhum, tolong dicicipi. Jadi bukan ditaruh di atas kuburannya ibu, nggak boleh. Terus yang keempat, wa ikramu siddiqihima, muliakan teman-teman kedua orang tua kita yang dulu waktu hidup. Bahasa anak muda sekarang, bestinya orang tua, bu muliain tuh. Makanya tadi kasih kehobian orang tua makannya, bawa tuh ke teman-teman orang tua yang masih hidup, yang sekarang masih hidup, ajak makan bareng ya bu. Muliain, pokoknya kalau muliain itu, temen orang tua kita nggak punya rumah, ibu buatin rumah. Itu tanda ibu bakti kepada kedua orang tua. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya bu. Nah, sebentar lagi kita salat asar. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatna asbi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ya Ghafur. Allahumma ighfir lana ya Ghafur. Allahumma ighfir lana ya Ghafur. Allahumma sallimna wa afina wal muslimin, khususan muslimin fi Palestin. Allahumma syatit syamlahum, Allahumma farik jam'ahum, Allahumma full hadahum, Allahumma qil adadahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.